Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan pruning dan pemupukan rutin alpukat. Cuaca mendung, ngopi-ngopi dulu asik kayaknya ya. Setelah kita ngopi tadi, kita akan mulai melakukan yang di awal adalah pemangkasan pucuk muda. Oke, setiap pucuk muda ini harus dipangkas. Kemudian nanti yang kedua kita akan memangkas ranting-ranting yang tidak berguna atau yang sudah tua, daun-daun yang sudah tua, kemudian ranting bawah. Oke, kita mulai aja langsung ya. Yang pertama kita pangkas pucuk muda seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus memangkas ranting-ranting yang tidak berguna, contohnya yang sudah kering seperti ini. Kemudian ini cabang-cabang yang tidak berguna kita habiskan. Tujuannya apa? Supaya batang bawah ini akan membesar dan cepat tinggi. Oke, ini. Kemudian ini kayaknya perlu gunting. Ini ranting bawah kita pangkas supaya fokus nutrisi ini ke batang. Jadi batangnya cepat besar dan tinggi. Oke. Usia alpukat ini sekitar 2 tahun. Karena kurang perawatan, dia daunnya mengecil. Kemudian ini langkah selanjutnya adalah kita membuang tunas-tunas air yang tidak berguna. Tunas air itu seperti ini. Tunas air yang tidak berguna ini yang saking banyaknya dia tidak terkena sinar matahari. Seperti ini contohnya. Tunas-tunas air ini. Kemudian ini kita pangkas tunas-tunas yang tidak berguna. Kalau tidak dipangkas, alpukatnya akan kerdil karena kekurangan sinar matahari. Orang kerdil itu karena kurang berjemur ya, Bang? Orang kerdil itu saking lamanya berjemur dia. Apalagi kalau kurang berjemur jadi kerdil. Wah. Oke juga. Oke, seperti ini. Udah. Oke, langkah berikutnya kita harus membuang daun-daun yang tua, contohnya seperti ini. Oke, daun-daun yang sudah tua ini, nah, kita buang supaya fotosintesisnya berjalan dengan normal. Daun-daun tua kita buang. Kemudian ini kita buang. Kita buang juga. Oke, ke sini.
Oke teman-teman, setelah kita pangkas, kita buang tunas air, kemudian pucuk muda, daun-daun tuanya. Tahap selanjutnya adalah pemupukan. Kali ini gua pakai POC cair. POC cair ini kita aplikasikan ke kocor aja langsung ya. Dengan takaran sekitar 200 ml per 16 liter air. POC ini digunakan sekitar interval 10-15 hari sekali, tergantung kondisi cuaca atau lahan yang kita tempati. Oke, langsung aja kita kocor. Oke, sebenarnya teman-teman ada satu lagi poin yang saya jelaskan. Daun ini sebenarnya yang kita pangkas tadi, ini bagus untuk pupuk karena dia akan menjadi kompos kelak sekitar 3 atau 4 bulan kemudian. Jadi biarkan saja, apalagi kalau musim kemarau, jangan dibuang daun yang kita pangkas tadi. Kita tumpuk di sekitar batang pokat tadi ya. Oke, teman-teman sudah cukup jelas tadi ya. Tahap pertama kita lakukan pemangkasan pucuk muda. Kemudian tahap yang kedua, tadi kita buang ranting-ranting yang tidak berguna. Kalau tidak dibuang, dia akan memperlambat sistem fotosintesis. Jadi batangnya kecil, daunnya yang rimbun. Kemudian yang ketiga tadi kita buang tunas-tunas air seperti ini yang tidak berguna. Tujuannya apa? Supaya batangnya cepat tinggi. Oke. Kemudian poin yang keempat tadi kita buang cabang-cabang yang menjuntai ke tanah tadi ya. Kalau ini nggak dibuang, maka pertumbuhannya akan di sekitar sini saja. Cabangnya tidak akan berkembang. Contohnya seperti ini, yang menjuntai ke tanah. Oke, cukup jelas ya. Pruning ini adalah untuk supaya pokat kita cepat tinggi. Karena apa? Nutrisi tidak hanya terserap di sekitar ranting saja. Jadi yang kita fokuskan adalah pembesaran batang dan cepat rimbun gitu. Kemudian yang kedua, agar alpukat ini dapat berkembang dengan baik, dia rimbun terkena sinar matahari yang cukup. Karena alpukat harus terkena sinar matahari itu 80%. Oke, yang kemudian pruning ini harus dilakukan sekitar 3 bulan sekali. Tujuannya apa? Kita memperbanyak cabang, kemudian kita memperbesar batang gitu, agar batang utamanya kokoh dan kuat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang pruningnya. Kemudian tadi pemupukan. Tadi pupuk yang saya gunakan adalah POC atau pupuk organik cair, yang mana diaplikasikan itu perbandingan 15 liter air per 200 ml pupuk POC cair tadi. Diaplikasikan bisa dikocor atau disemprot. Tadi saya gunakan sistem kocor karena apa? Karena kan ini udah musim hujan nih, bagusnya kita kocor supaya meresap pupuknya sampai ke akar-akarnya. Oke. Aplikasi pupuk POC tadi itu sekitar 10-15 hari sekali, tergantung kondisi tanaman. Mudah-mudahan informasi yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa berguna dan diaplikasikan di rumah masing-masing atau di lahan atau kebun teman-teman sekalian. Semoga dengan menanam kita akan menghijaukan bumi Indonesia ini yang semakin lama semakin terkena panas global. Oke. Salam hangat dari Lampung.